Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Pak Agus mau menjelaskan tentang bilangan bulat. Kemarin kalian sudah mempelajari mengenal bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, diperhatikan bukunya ya, halaman 6. Bilangan bulat positif itu letaknya di sebelah kanan angka 0. Jadi misalkan ini 0 ya. Saya ulangi. Ini 0. Bilangan bulat positif itu letaknya ada di sebelah kanan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif itu letaknya di sebelah kiri angka 0. Nah, sudah sampai di situ sudah paham ya. Nah, sekarang membaca dan menulis bilangan bulat. Nih, bilangan bulat positif itu tandanya adalah positif atau biasanya tidak perlu ditulis. Ini enggak perlu ditulis. Atau positifnya enggak perlu ditulis. Tapi kalau bilangan negatif itu wajib ditulis ya. Misalkan negatif 1 berarti harus ditulis seperti ini. Negatif 3 ditulis seperti ini. Jadi bilangan negatif itu tandanya harus selalu ditulis. Sedangkan bilangan positif itu tandanya tidak selalu ditulis. Nah, di sini sudah paham ya. Nah, sekarang membandingkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat tadi masih ingat ya, letaknya di sebelah kiri 0. Nah, di sebelah kirinya 0. Nah, ini misalkan 0 ya. 1, 2, 3. Nah, artinya apa? Kalau di sebelah kiri 0 berarti semakin ke kiri ya, semakin ke kiri itu nilai angkanya semakin kecil ya. Jadi semakin kecil. Jadi seperti ini, 1 dan 2. Nah, ini lebih kecil mana? Ya lebih kecil 2 ya. Terus negatif 1 dan negatif 3. Ini lebih kecil mana? Ya lebih kecil negatif 3. Karena bilangan negatif itu semakin besar angka ini yang tertulis, maka nilainya semakin kecil. Jadi kebalikan dengan bilangan positif. Kalau bilangan positif itu letaknya di sebelah kanan 0 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, semakin ke kanan maka nilai angkanya semakin besar. Misalkan 1 dan 3 maka jelas lebih besar 3. Jadi seperti kebalikan dengan bilangan negatif ya. Misalkan 1 dan 4 jelas lebih besar 4. Jadi nilai semakin besar angkanya, semakin besar pula nilai angkanya. Sudah paham dari sini? Nah, membandingkan, bagaimana kalau membandingkan? Ya, misalkan tanda perbandingan itu ada 3 ya. Yang harus kalian kenal atau dasarnya yaitu ada tanda lebih dari, ada tanda kurang dari, ada tanda sama dengan. Contoh ada angka 2,6, maka tanda perbandingan yang tepat adalah yang besar dicaplok. Nah, dibaca 2, dicucuk berarti bunyinya lebih kecil daripada 6. Tuh ya, itu cara bacanya. Terus misalkan ada 4 dan titik-titik 1, maka yang besar dicaplok, membacanya 4 lebih besar daripada 1 atau lebih besar dari 1. Gitu ya bacanya. Nah,
Sekarang kalau bilangan negatif, misalkan negatif 5 titik-titik di titiknya 3. Nah, ingat yang besar dicaplok. Ayo, bilangan negatif itu semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Berbeda bilangan positif, kalau semakin besar angkanya, berarti juga semakin besar nilainya. Berarti kalau ada seperti ini, yang dicaplok yang mana? Yang 3. Jelas 3 lebih besar daripada 5. Jadi berbunyi negatif 5 lebih kecil dari 3. Gitu ya. Itu cara membandingkan. Terus sekarang kita ke mengurutkan bilangan bulat. Mudah ya. Kalau kalian sudah paham bilangan negatif itu ya semakin ke kiri semakin kecil, maka kamu pasti bisa mengurutkan bilangan bulat. Ingat ya. Tuh, bilangan bulat itu yang ada bilangan negatif itu yang ada min-minnya itu ya. Itu namanya bilangan negatif. Terus kita langsung kalau sudah ke hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan. Ya. Kalian buka itu ya. Kalian baca langkah-langkahnya ya, misalkan 5 ditambah 4, negatif 4 tambah 9, 7 tambah negatif 10, negatif 3 ditambah 6, ditambah negatif 6. Nah, sekarang cara mengerjakannya ya. Misalkan contoh 5 ditambah 4. 5 ditambah 4. Nah, ini kalau ditulis dalam pada garis bilangan seperti ini misalkan 0. Aduh, saya hapus aja dulu. Nah, misalkan sini 0. Ini 1, 2, 3. Wah, nggak cukup, bentar. 5 ditambah 4. Seret. Karena ini bilangan positif semua, nolnya saya taruh sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya. Nanti kamu pakai penggaris ya yang rapi, karena ini Pak Agus menggambarnya langsung di HP ya, jadi jelek. Kita garis nolnya, seret. 5, kita lihat 5 ini positif apa negatif? Oh, positif. Berarti kalau positif arahnya adalah ke kanan. Ingat, positif arahnya ke kanan. Kita mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Hup. Sampai sini. Ya. Ya, paham? Ini namanya ya arah panah bilangan bulat 5. Nah, sekarang ditambah 4. 4 ini positif apa negatif? 4 ini positif. Jadi ini kita garis dulu, seret. Tadi berhenti di 5 atau. Nah, sekarang dari 5 kita tambah 4. Karena 4 positif, arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Hup, berhenti di 9. Nah, kita garis seret. Nah, sekarang tinggal kita hitung dari 0 ini sampai berhenti di ujung panah kedua ini itu berapa? Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 5 ditambah 4 adalah 9. Oke, sudah paham? Nah, sekarang
contoh lagi. Sekarang angka yang tidak ada di buku. Misalkan negatif 3 ditambah misalkan 5 sama dengan gambar dulu seret. Kita buat angka 0. 0 ini. Kita 1 tulis 1 2 3 4 5. Ya kono kita kasih bilangan bulat negatif 1 2 3 4 5. Nah, angka 0 kita garis dulu seret. Nah, sekarang kita lihat negatif 3. Nah, bilangannya negatif arahnya ke kiri. Kita mulai dari 0 1 2 3 berhenti di negatif 3. Nah, kita garis seret. Nah, ditambah 5 ini negatif apa positif? Positif. Kalau positif arahnya ke kanan sebanyak 5. Kita mulai 1 2 3 4 5. Hup. Berhenti di sini kita garis seret. Nah, sekarang untuk hasilnya kita mulai dari 0 berhenti di ujung panah kedua, yaitu kita mulai di sini 1 2. Hup. Berhenti di area positif, yaitu angka 2. Berarti hasilnya adalah 2. Yes, sudah paham? Nah, sudah paham ya? Mudah. Dulu sudah kelas 5, kelas 4 mungkin ya. Sekarang bagaimana jika itu pengurangan? Nah, kita coba chat. Nah, pengurangan ya. Pengurangan itu alangkah lebih mudah atau bisa dikerjakan. Pengurangan itu dirubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan. Misalnya ya, ada bilangan negatif 2 dikurangi negatif 4. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan sulit, sudah strip semua. Nah, supaya mudah dikerjakan, ini kita rubah. Kita rubah ke bentuk penjumlahan. Caranya, yang depan ini kita tulis kembali, negatif 2. Namanya dirubah bentuk penjumlahan, berarti tanda kurang menjadi jumlah. Terus, nah ini yang harus kalian ingat dan perhatikan. Bilangan yang kedua ini dicari lawannya atau waliane. Ya, ingat lawan ini berarti waliane. Koyoto, kalau pagi lawannya sore, kalau siang lawannya malam. Berarti negatif 4 lawannya berapa? 4. Tuh ya. Jadi kalau diubah ke bentuk penjumlahan ini hasilnya. Nah, kita kelanjutan kembali ya. Jadi tadi hasilnya adalah negatif 2 ditambah 4. Jadi setelah kita rubah dalam bentuk jumlahan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang sifat-sifat operasi penjumlahan ya. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat itu ya, contohnya jika ada A plus B itu sama dengan C. Dilihat halaman 11 ya. Itu disebut sifat tertutup. Ada yang namanya sifat pertukaran. Jadi misalkan A plus
sama dengan B plus A. Ini namanya sifat pertukaran. Jadi yang depan ditaruh belakang, yang belakang kembali berubah di depan. Itu namanya sifat pertukaran. Terus ada sifat pengelompokan, jadi dikelompokkan. Misalkan A tambah B tambah C sama dengan, urutannya tetap A tambah B tambah C. Namanya dikelompokkan berarti ya diberi kurung. Nah, yang mula-mula dikurung adalah A dan B, ketika setelah sama dengan yang dikurung adalah B dan C. Nah, ini namanya sifat pengelompokan. Ya, itu sifat-sifat penjumlahan. Terus pengurangan, ya. Pengurangan tadi sudah ya, pengurangan dalam bilangan bulat terutama yang ada negatif-negatifnya itu cara lebih mudah mengerjakan itu dirubah ke dalam bentuk penjumlahan. Contohnya tadi negatif 2 dikurangi negatif 4, jadi dirubah ke bentuk penjumlahan menjadi negatif 2 ditambah 4 gitu ya. Baru kamu gambar di garis bilangan tuh. Terus operasi perkalian. Nah, perkalian kamu sudah bisa ya. Nah, tapi pada bilangan bulat itu berlaku ya sifat-sifat perkalian. Baik perkalian maupun pembagian. Ya, saya tulis baik perkalian maupun pembagian itu sifat-sifatnya sama. Ya. Misalkan bilangan positif ya jika dikali dengan negatif, ya bilangan positif jika dikali dengan bilangan negatif nanti hasilnya pasti negatif. Begitu pula pembagian, bilangan positif jika nanti dibagi dengan negatif hasilnya juga negatif. Ya udah, pembagiannya nanti, sekarang perkalian dulu. Terus bilangan negatif dikali dengan positif, ini kebalikannya yang atasnya ya, itu hasilnya juga negatif. Terus bilangan positif dikali bilangan positif itu hasilnya positif. Sedangkan bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Nah, ini kalian harus hafal ya, hafal di luar kepala ya sifat perkalian ini. Kalau angka-angka itu mengandung itu negatif apa positif, positif apa negatif, kamu harus hafal hasilnya ini ya. Ini kalau perkalian. Sekarang bagaimana pembagian? Sama ya, misalkan bilangan positif jika dibagi bilangan negatif maka hasilnya adalah negatif. Bilangan negatif jika dibagi positif hasilnya juga negatif. Bilangan positif jika dibagi bilangan positif hasilnya juga positif. Bilangan negatif jika dibagi negatif hasilnya pasti positif. Nah, gini. Jadi sama dengan perkalian tadi ya. Sifatnya sama. Terus cara menghitungnya ya biasa, sama seperti perkalian yang sudah kalian kenal, tidak ada cara khusus ya. Cuma tanda-tanda negatif positif ini harus sesuai dengan sifat fungsinya ini. Ya, misalkan negatif 2 dikali 2 otomatis hasilnya negatif 4 gitu ya. Itu. Jadi itu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, itu ya. Nah, sampai di sini ada perkalian, ada
pertanyaan, mungkin kalau masih bingung bisa japri ke Pak Agus ya. Kalau sudah jelas ya alhamdulillah bisa dikerjakan ya tugasnya yang sudah Pak Agus siapkan di lembar jawaban di Google Classroom ini ya. Dan selamat belajar, Pak Agus doakan kalian bisa mengerjakan, bisa memahami, dan semoga keluarga kalian beserta kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, demikian penjelasan dari Pak Agus. Apabila ada kurang lebihnya Pak Agus mohon